Kenapa kok harus kita lebih mengidolakan Nabi Muhammad? Meskipun boleh kita mengidolakan selain Nabi Muhammad, tapi yang paling kita idolakan, yang harus kita idolakan, yang harus kita cintai adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa? Karena kalau kita misalnya cinta artis-artis ya, misalnya artis Korea, artis Barat, ataupun artis-artis yang menurut kita mungkin ganteng, tapi belum tentu mereka itu cinta kepada kita, belum tentu mengidolakan kita, belum tentu mereka rindu dengan kita, belum tentu. Tapi kalau kita rindu, kita idolakan Nabi, kita cinta kepada Nabi, sesungguhnya 14 abad yang lampau Nabi sudah cinta kepada kita. 14 abad yang lampau Nabi sudah merindukan kita semua sebagai umatnya. Sehingga dikisahkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya lamma ra'aitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba nafsin, ketika aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tib, dalam keadaan senang, dalam keadaan gembira, maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menjumpai Rasulullah dan meminta sesuatu kepada Rasulullah. Apakah Sayyidah Aisyah minta make up ketika lihat suaminya senang, lihat Nabi Muhammad senang? Apakah minta ginju? Nah, bagaimana kalau misalnya istri-istri bapak-bapak ya, misalnya lihat bapaknya senang habis gajian misalnya, apa yang diminta? Meminta gamis, padahal gamisnya sudah banyak di lemari. Tapi berbeda dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika melihat Nabi Muhammad senang. Ya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meminta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ud'ullaha li." Wahai Rasulullah, aku meminta kepadamu untuk doakan aku. Jadi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bukan meminta masalah dunia, bukan meminta gamis ya, bukan meminta ginju, bukan meminta apa lagi? Make up, enggak. Sayyidah Aisyah meminta doakan aku. Maka ketika Rasulullah SAW mendengar apa yang telah diminta oleh istrinya, yakni Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW mengangkat tangannya, Allahumma ghfir li Aisyah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Aisyah. Ma taqaddama min dzambiha wa ma ta'akhkhar. Ampunilah dosa-dosa Aisyah, dosa-dosa yang terdahulu, dosa-dosa yang akan datang. Wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ampunilah dosa-dosa Aisyah, baik itu dosa-dosa yang sembunyi-sembunyi, baik itu dosa-dosa yang dilakukan secara terang-terangan. Ya Allah, ampunilah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Maka ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha melihat Rasulullah SAW mengangkat tangannya dan mendoakan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, langsung fadhahikat. Langsung Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bergembira, senangnya luar biasa. Saking senangnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sampai-sampai diriwayatkan kepala Sayyidah Aisyah itu terjatuh kepada Rasulullah SAW, saking senangnya. Bahkan ada yang meriwayatkan yang lain, Sayyidah Aisyah itu saking senangnya mendapat doa Nabi Muhammad SAW sampai terjengkak-jengkak, sampai ada rambutnya yang sedikit yang terjatuh, saking senangnya mendapatkan doanya Nabi besar Muhammad SAW. Senangnya luar biasa. Maka ketika Rasulullah SAW melihat Sayyidah Aisyah yang senangnya luar biasa, belum mengatakan kepada Sayyidah radhiyallahu anha, apa kata Rasulullah SAW? Ayyasruki du'ai Aisyah? Apakah engkau senang dengan doaku ini wahai Aisyah? Maka Sayyidah Aisyah mengatakan, wa mali la yasuruni du'auka ya Rasulullah. Bagaimana aku enggak senang dengan doamu ini wahai Rasulullah? Engkau adalah makhluk yang paling mulia, engkau adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah, engkau adalah khairul khalqillah, makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk yang lain. Maka ketika Rasulullah SAW mendengar jawaban Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, wallahi. Beliau mengatakan apa? Wallahi, demi Allah. Ini menunjukkan sangat-sangat beliau itu apa ya? Yakin. Demi Allah, beliau enggak bohong. Kalau andai kata beliau mengatakan tanpa wallahi, itu sudah
pasti tidak berbohong. Karena apa? Karena wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dalam Al-Qur'an tidaklah apa yang telah diucapkan oleh Rasulullah SAW itu dari hawa nafsunya, melainkan semua dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Pasti jujur. Tapi beliau mengatakan wallahi, itu menunjukkan beliau sangat jujur, beliau sangat menekankan benar-benar saya itu melakukan apa? Wallahi innaha la du'ai li ummati fi kulli shalah. Beliau mengatakan wallahi, sesungguhnya aku senantiasa mendoakan umatku fi kulli shalah, di setiap salatku. Rasulullah SAW senantiasa mendoakan umatnya, senantiasa mendoakan kita semua di dalam setiap sholat beliau. Kita tahu sendiri bahwasannya Rasulullah kalau sholat bukan seperti kita. Rasulullah kalau sholat bukan seperti kita. Kadang satu hari bolongnya tiga sholat, satu hari cuma sholat maghrib sama isya saja. Ada juga yang satu minggu cuma sholat Jumat saja. Ada juga yang satu tahun cuma sholat Idul Fitri sama Idul Adha saja, lainnya nggak sholat. Itu kalau kita. Kalau Rasulullah berbeda. Rasulullah sholat 5 waktu. Rasulullah kalau malam senantiasa beribadah kepada Allah, sholat sampai saking banyaknya Rasulullah SAW sholat itu sampai diriwayatkan kaki beliau itu bengkak. Kenapa? Karena seringnya sholat, karena seringnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di setiap sholat beliau, setiap beribadah beliau SAW, beliau senantiasa mendoakan kita semua sebagai umatnya, umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad.